Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini saya kedatangan ZenBook terbaru dari Asus. Ada dua SKU yang dirilis hari ini. Yang pertama ada ZenBook UX325 dan ZenBook UX425. Kan yang pertama ada Core i5 sama Core i7-nya. Dan kebetulan yang ada di sini ini adalah versi UX325 yang menggunakan Intel Core i5 generasi 10 tentunya. Ini menggunakan Core i5 1035G1 dengan speed 1 GHz up to 3,6 GHz dengan kode name Ice Lake yang punya 4 core 8 thread dengan berteknologi 10 nanometer. Dan ZenBook ini menggunakan IGP, internal graphic ya, tapi punya teknologi yang terbaru, yakni grafik Intel Iris Plus yang dimana performanya lebih baik dibandingkan Intel HD yang biasa. Jadi si versi Iris ini punya performa yang jauh lebih tinggi dan konsumsi daya yang jauh lebih irit, yakni ini adalah Iris UHD Graphics 920. Nah, untuk memori RAM-nya di sini kalau misalkan saya lihat dari HW Info ada 8 GB dengan mode dual channel, speednya 3200 MHz. Lalu untuk storage-nya udah dilengkapi, tentunya harus ya udah wajib menggunakan NVMe sebesar 512 GB. Ketika saya tes di Crystal Diskmark mendapatkan speed read 1721 MB per second dan untuk write-nya mendapatkan 982 MB per second. Nah, tapi sebelum lebih jauh lagi membahas tentang si ZenBook UX325 ini, saya pengen bahas dulu dari bodinya dulu. ZenBook UX325 ini tampak dengan hampir mirip ya dengan ZenBook yang sebelumnya. Poletnya melingkar di depan menjadi ciri khas ZenBook. Namun saat ini logo Asusnya ada di sebelah kiri. Dengan warna yang dihadirkan tuh ada dua. Ada warna silver dan ada warna pink gray. Dan tentunya telah menggunakan teknologi ergolip seperti sebelumnya. Jadi ketika si laptop ini diangkat seperti ini dan bawahnya atau bodi badannya tuh agak naik sedikit. Nah, ini teknologi ergolip yang memang beberapa tahun ke belakang Asus sudah menyematkan di beberapa versi laptopnya gitu. Karena si bodi ini semuanya menggunakan aluminium alloy, jadi terasa kokoh. Lalu udah bersertifikasi standar military grade juga, jadi udah lulus uji di beberapa pengujian yang hebat. Si laptop ini masih tetap bertahan gitu. Jadi punya bodi yang cukup kokoh, cukup kuat lah. Bodi ZenBook ini berdesainkan diamond cut, jadi tampak lebih elegan ya. Maka dari itulah si ZenBook ini sudah dilengkapi dengan standar military grade. Nah, dengan begitu si ZenBook UX325 ini tetap paling tipis dan ringkas. Ketebalannya hanya 13,9 mm saja dan beratnya hanya 1,07 kg saja. ZenBook ini punya layar 13 inch berkat teknologi Nano Edge Display, bezelnya yang sangat tipis hingga memiliki screen to body ratio hingga 88%. Jadi si bezel-bezel kanan kirinya ini sangat tipis sekali, jadi berasa 14 in, padahal ini 13 in layarnya. Nah, yang menarik di sini karena ya memang udah ada beberapa fitur dari si laptop Asus ini yang sudah menyematkan Windows Hello. Jadi seperti ini, kalau misalkan kita tutup si laptopnya, si Windows Hello ini tuh seperti face unlock kalau di handphone ya. Ketika kita buka laptop seperti ini, dan dia akan mendeteksi wajah, lalu si laptopnya akan terbuka dengan sendirinya. Lalu untuk layarnya ini 13 in dengan aspek rasio 16:9. Lalu untuk resolusinya 1080p atau Full HD, punya tingkat kecerahan 300 nits. Lalu untuk sRGB-nya 100% dan dilengkapi dengan anti-glare. Jadi anti-glare itu kalau misalkan kita membawa laptop ini di luar ruangan, terus di belakang kita ada sinar matahari, si laptop ini tuh masih tetap terlihat jelas. Apalagi si layarnya punya tingkat kecerahan yang bisa dicerahkan banget sampai 300 nits ya, seperti tadi. Nah, seperti ini.
Lanjut lagi ke bagian keyboard, di sini terlihat hampir sama aja ya seperti si ZenBook sebelumnya. Tapi ada yang berbeda nih dari ZenBook sebelumnya, yakni si ZenBook UX 325 series ini yang berukuran 13 in hadirnya tombol home, fade up, dan fade down di samping kanan. Nah, untuk travel distance 1,4 mm juga jadi feel yang sangat enak sekali ketika ngetik di si ZenBook ini. Di sini berasa ngetik pada keyboard desktop gitu yang besar gitu. Jadi lebih enak aja gitu. Namun yang saya rasakan nih ya, kalau kita tidak terbiasa dengan layout keyboard seperti ini yang agak kecil, agak ringkas, tangan kita tuh harus menyesuaikan. Mungkin sehari atau 2 hari kita harus menyesuaikan dulu si posisi tombolnya tuh ada di sebelah mana gitu. Karena memang ukuran tombolnya besar, nggak terlalu kecil, jadi tetap enak dipijitnya. Tapi untuk layoutnya agak sedikit mepet gitu. Makanya kalau misalkan saya terbiasa dengan keyboard desktop seperti ini agak panjang, ketika masuk atau ngetik di ZenBook ini, saya harus menyesuaikan dulu mungkin beberapa hari, sehari 2 hari, baru terasa nyaman. Nah, itu yang saya rasakan ya. Dan ditambah juga di sini ada 3 tingkat kecerahan untuk backlight keyboardnya. Kalau misalkan dalam keadaan gelap susah ngetik gitu, kita tinggal nyalakan aja si backlight warna putihnya, karena ini bisa diatur sampai 3 level. Nah, kalau misalkan di dalam ruangan sih saya rasa nggak usah diaktifkan gitu ya. Ya tujuannya seperti tadi, untuk menghemat baterainya. Lalu di bawahnya ini ada touchpad ya, berbentuk memanjang lebar. Namun ini juga berfungsi sebagai number pad 2.0. Bisa diaktifkan dengan menekan ujung atas kanan. Ya seperti biasa ya. Ini di Asus atau di laptop Asus sebelumnya juga modenya seperti ini. Tapi di sini ini tuh bisa jalan dua-duanya aktif sekaligus. Touchpad-nya dan numberingnya bisa sekaligus diaktifkan bersamaan. Nah, untuk rasa klik kanan dan klik kiri si touchpad ini, feel-nya ya nggak ada perbedaan lah, hampir sama seperti ZenBook sebelumnya. Oke, kita lanjut ke bagian konektivitasnya. Di area kiri ini ada port HDMI, lalu ada 2 USB Type-C Thunderbolt 3 dengan teknologi USB Power Delivery, yang artinya ini bisa dijadikan pengisian daya baterai dan bisa di-charge menggunakan power bank juga. Wih, mantap ya! Selain itu, jika kalian ingin menambahkan PGA card eksternal, ini bisa dilakukan ya dengan memanfaatkan teknologi USB Thunderbolt yang ada di sebelah kiri si ZenBook ini. Lalu di sebelah kanannya hanya ada USB Type A dengan slot micro SD, jadi hanya 2 saja. Ya, menurut saya sih ini cukup lengkap ya, port yang disediakan ada USB Type A, USB Type C, HDMI. Dengan ukuran yang sangat compact atau minimalis kecil seperti ini, portnya cukup lengkap. Apalagi di sini juga udah disematkan konektivitas WiFi 6 802.11ax. Ini WiFi generasi terbaru yang sudah disematkan pada si ZenBook UX 325 series ini. Lalu untuk Bluetooth-nya juga udah 5.0. Pengalaman saya, daya tahan baterainya ini ya, yang saya pakai mungkin sekitar kurang lebih 1 minggu saya menggunakan si ZenBook series ini. Saya mulai kegiatan dari jam 8 pagi. Saya coba untuk putar YouTube menggunakan konektivitas Wi-Fi, lalu brightness layarnya di 50% dengan volume 40%. Waktu itu keadaan baterai menunjukkan 90%. Setelah pemakaian 2 jam, ternyata si baterainya masih bertahan di 70%. Jadi, ya mungkin sekitar 2 jam, 20% dihabiskan oleh si ZenBook ini untuk memutar video YouTube. Lalu setelah itu, saya lanjutkan lagi kegiatan saya nih di hari yang sama ya. Ngetik skrip, lalu browsing-browsing, pokoknya kegiatan ringan deh. Dan akhirnya baterai tersisa sekitar 18% di jam 4 sore. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, baterainya masih tersisa 18%. Nah, itu juga dalam keadaan terus dinyalakan, terus digunakan, ngetik, browsing gitu. Jadi untuk kebutuhan mungkin kalau misalkan kalian kerja kantoran mulai dari jam 7 atau jam 8 sampai sore ini nggak perlu dicas. Masih kuat, baterainya masih cukup aman. Kalau misalkan dikira-kira mungkin ini habis sekitar 9 jam setengah.
dari 100% sampai ke 5%, 9,5 jam. Ya ini pengalaman yang saya gunakan aja gitu kan. Ya tergantung penggunaannya seperti apa. Bisa aja ini habis 6 jam. Kalau misalkan penggunaannya lebih berat yang saya pakai di pengetesan hari itu gitu. Oh ya, satu lagi untuk suaranya. Karena suara ini sangat penting sekali. Meskipun si ZenBook ini berukuran kecil, tapi sudah diklaim soundnya oleh Harman Kardon. Jadi suaranya keren pisan lah. Kita akan tes bagaimana hasil suaranya. Let's go! Tambahan lagi, untuk dipakai ngedit video menggunakan Premiere Pro masih bisa diandalkan lah. Untuk ngedit-ngedit ringan ya masih oke, nggak ada masalah, lancar-lancar aja. Apalagi layarnya yang punya tingkat akurasi yang bagus ya, karena menggunakan layar IPS. Jadi nggak khawatir lah, untuk ngedit video warnanya cukup akurat, masih bisa diandalkan. Dan dipakai untuk ngerender video juga temperaturnya masih cukup aman. ZenBook ini memang bukan untuk gaming ya, jadi saya nggak akan tes game yang berat-berat. Paling game seperti ini, seperti Fall Guys atau CSGO, Dota 2 masih oke lah. Di resolusi 1080p settingan low. Nah, untuk suhunya juga masih cukup terjaga. Kalian bisa cek afterburner di sebelah kiri layar kalian ketika main game ini seperti apa. Dan semua pengujian ini saya lakukan di ruangan tanpa AC ya. Jadi mungkin kalau misalkan ruangan ini ber-AC, suhunya bisa lebih adem lagi. Nah, untuk harganya kalian pasti penasaran ya. Untuk varian yang ZenBook UX 325 ini Core i5 berada di 14.299.000. Atau untuk update-nya nanti kalian cek aja di deskripsi. Menurut saya, jika kalian ingin mengincar ZenBook yang tipis untuk dipakai kerja, terlihat modern dan elegan, ZenBook UX 325 series ini sangat cocok dengan fitur dan bodi yang dihadirkan. Namun sekali lagi, jika kalian kebutuhannya untuk gaming dan editing berat, jangan pilih ini. Oke, mungkin segitu aja teman-teman pengalaman yang saya gunakan tentang si ZenBook UX 325 ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada pertanyaan? Kalian tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.